Ya, selamat datang. Sesuai di judul, kali ini saya mau mengumumkan sepeda yang baru saja saya eksekusi. Jadi saya nggak cuma ngebacain komponennya, tapi saya lebih ngasih pendapat langsung tentang komponen-komponen yang ada pada sepeda baru saya ini. Jadi, let's go. Kita langsung bahas aja. Oke, jadi keputusan untuk beli sepeda ini itu prosesnya agak panjang. Saya nimbang-nimbangnya juga agak lama. Jadi saya itu pengennya punya sepeda yang bisa saya pakai untuk kerja atau sekedar goes jauh gitu. Entah saya mau jalan-jalan ke Curug gitu, seandainya kuat kan. Jadi sepeda ini tuh capable. Waktu itu kepikiran buat beli road bike. Tapi kayaknya untuk road bike di Indonesia, apalagi saya pengennya tuh yang bisa di jalanan yang nggak halus juga, kayak road bike kurang cocok. Waktu itu kepikiran gravel lagi, sementara mau ngebut-ngebutan nggak begitu enak kayak road bike, tapi untuk terabas-terabasan nggak begitu enak kayak XC. Jadi terpilihlah sepeda ini. Sepedanya apa? Jadi kita lihat langsung aja. Let's go. Oke, siap ya. Ini sepedanya bakal saya kasih tahu. 1, 2, 3. Nah, ini dia sepeda yang saya pilih pada akhirnya. Ini adalah Patrol 093, bukan karbon, ini alloy. Secara pabrik nyebutnya ini tuh XC Trail, nggak bener-bener full XC, karena kalau kita lihat juga ini agak slope. Jadi dia untuk dipakai buat turunan masih bisa. Nah, sekarang kita bakal bahas apa aja hal-hal yang saya suka dan apa aja hal-hal yang saya nggak suka dari sepeda ini. Kita mulai dari hal-hal yang saya suka dulu deh ya. Oke, mari lanjut. Oke, yang pertama, hal yang saya suka dari sepeda ini adalah warnanya. Saya patut akui, Patrol ini pinter banget milih warna, dan ditambah pengecatannya juga bagus banget. Ini tuh warnanya secara website ditulisnya ivy gray atau abu-abu ivy. Saya juga kurang tahu itu apa, tapi kalau yang dari saya lihat sih, ini warnanya lebih mirip hijau Tosca atau hijau peach gitu ya. Warnanya tuh kalem, elegan, nggak kelihatan murahan, dan menurut saya nggak mencolok. Bagus gitu, jadi pemilihannya bagus ini, bagus. Patut diakui Patrol bagus untuk pemilihan warna. Hampir di semua line up-nya. Termasuk 691 Evo itu juga bagus-bagus warnanya. Nah, terus yang kedua, saya suka banget ini sistem True Axle-nya. Menurut saya rapih, nggak kelihatan ngasal gitu ya. Enak aja dilihatnya, elegan, terus kayaknya tebel banget, kuat gitu. Dia buat mungkin bahkan buat dibawa loncat-loncatan, di bagian sininya kuat banget sih kayaknya ya, saya juga kurang tahu. Tapi ini menurut saya poin lebih dari sepeda ini 094 ini. Rapih banget ini nih. Enak dilihatnya, enak gitu, nggak cuman asal lobang yang bisa dimasukin baut gitu. Jadi bener-bener rapih kelihatannya. Bagus, good job Patrol ini. Oke, sekarang yang ketiga. Dan ini saya patut akui juga bagus pemilihannya untuk komponen yang disematkan di Patrol 094 ini, yaitu adalah ban. Ini bannya dari Maxxis tipe Recon Race size 29x225. Ini ban oke menurut saya. Rollingnya enak, ringan, tapi gripnya juga masih dapat. Ini kondisi tanah kayak gini, tadi sempat saya coba, kering, memang kering kebetulan. Jadi enak juga, mau sebenarnya mau pakai ban apapun, tapi ini oke banget, gripnya berasa banget sih. Ini pemilihan yang bagus, tapi seandainya kalau saya bisa milih dan seandainya pun ada, mungkin akan saya gunakan ke ban yang lebih kecil, entah itu ukurannya 210 atau 215, apapun tipenya. Yang penting dia masih enak di tanah lah. Terus nyari yang rollingnya juga lebih cepat, jadi lebih enteng lagi sepedanya gitu. Terus yang keempat, yang terakhir menurut saya ini RD. Untuk harga yang masih cukup terjangkau lah, harga 7 jutaan, RD-nya sih udah lumayan banget. Ini Deore entah 4100 atau 5100. Ininya Deore, sprocketnya juga Deore. Rantainya lumayan juga ini, kalau nggak salah dari YBN deh, pakai MC gitu. Tapi kayak rantainya lumayan lah. Kenapa saya bilang lumayan?
untuk sprocket dan RD ini, karena tadi saya udah coba shiftingnya enak, shiftingnya tuh halus banget dari bawah sampai ke atas, dari 11 ke 50 kalau nggak salah ini, turunnya juga begitu. Dan yang kedua adalah clutch sistemnya nih kenceng loh, ini ternyata lumayan loh nahannya, jadi nggak ngandul-ngandul lah gitu bahasanya ya, nggak ngandul-ngandul gitu, kuat untuk kita pakai turun atau loncat-loncatan bahkan mungkin. Oke, itu tadi kita udah ngomongin soal kelebihannya atau hal-hal yang saya suka nih dari Patrol 094 yang saya beli ini. Sekarang kita akan masuk ke hal-hal yang saya nggak suka dan menurut saya ini minus dari Patrol 094 yang mungkin teman-teman bisa pertimbangkan nanti kalau mau ngangkat sepeda ini. Jadi let's go, kita masuk ke pembahasan. Yang paling pertama saya mau kasih tahu adalah hal yang saya nggak suka. Tadi saya mungkin jelasin bahwa warnanya saya suka, tapi untuk bentuknya menurut saya ini kurang enak. Jika dibandingin sama Patrol yang versi karbon, bentuk ini tuh cenderung agak aneh menurut saya ya. Kalau versi yang karbon itu mungkin agak slope dan agak tajam kayaknya, untuk frame-nya gitu. Lekukannya tuh agak tajam, sementara ini tuh terlalu rounded gitu, terlalu bulat. Jadi kelihatannya aduh kurang lagi, kayak kurang dapet gitu kesan mewahnya dari si Patrol kan nih. Satu hal yang saya kurang suka nih dari Patrol 094 ini nih. Walaupun sebenarnya bukan hal yang besar banget, tapi penampilan penting gitu buat saya. Nah, yang kedua, ini saya juga rada heran sih. Ini bagus sebenarnya, si chainstay protector ini bagus, tapi kenapa cuman segini? Kenapa cuman pendek banget, pelit banget? Ini kan ya mungkin produksi biayanya nggak gede-gede banget, harusnya panjangin lah sampai sini. Oke, betul ini kehalang jalur kabel, tapi kan bisa di atasnya aja gitu, ditambah sampai sini tuh, lihat. Termasuk di bagian sini ya. Ini saya baru pakai sebentar aja udah langsung lecet. Kenapa nggak ditambahin sih sampai sini? Sayang banget ini Patrol, kenapa harus kayak gini? Aduh. Jadi kalau teman-teman ngangkat sepeda ini, udah langsung lindungin aja semuanya. Jadi saya baru pakai sekali doang langsung kena banyak. Oke, nah yang selanjutnya ini juga sangat disayangkan. Ini tuh tempat buat battle cage-nya cuma satu, padahal space-nya juga masih ada di sini gitu. Mau dipasang apa kayak battle cage yang jadi kan sediain aja dulu tempat bautnya. Mungkin mikirnya bakal nggak muat, tapi kalau kita kan bisa buat yang lain gitu, bisa bahkan mungkin bisa buat botol-botol kecil atau tempat buat penyimpanan apa. Ruangnya juga masih banyak, bisa di atas. Ini kan hardtail, nggak bakal main gitu. Sayang banget sih ini. Untuk sepeda XC cuma satu doang tempat buat battle cage-nya. Maksudnya baut buat battle cage-nya nggak bisa nambah. Padahal kalau ditambah bisa mungkin di bagian lain gitu. Nah, kekurangan keempat, teman-teman mungkin udah notice ya bahwa handlebar dan stemnya udah saya ganti, karena itu adalah kekurangan keempat. Jadi sepeda saya ini size-nya L. Terus yang tersemat di sepeda ini, stem dan handlebarnya itu, stemnya panjangnya mungkin 7 cm, panjang banget lah pokoknya. Untuk saya yang tingginya hampir 185, itu udah terasa kepanjangan banget kali, terlalu berlebihan. Reach frame-nya apa adanya aja menurut saya udah cukup gitu, udah enak. Jadi stemnya nggak usah panjang-panjang banget, yang biasa aja lah, yang 40 gitu. Itu udah cukup enak, makanya saya langsung ganti hari pertama, langsung diganti, ngeluarin duit lagi. Kalau handlebar, kenapa saya ganti? Karena menurut saya handlebar bawaannya Patrol itu apa ya, saya juga kurang ngerti, itu agak kurang enak sih, kurang pas, saya nggak ngerti arahnya kemana. Dibilang flat bar, dia nggak flat bar. Dibilang rise bar juga enggak. Ya ada rise-nya, cuman secara bentuk aja tuh udah aneh. Pas saya coba kayak nggak biasa gitu lagi, makanya saya langsung ganti ke ini rental standar aja, rise-nya 20. Itu kekurangan keempat yang mungkin teman-teman perlu pertimbangkan nanti kalau mau beli ini. Kita lanjut ya. Nah, ini kekurangan kelima yang menurut saya lumayan signifikan lah, yaitu adalah
kabel routing ini nih, lewat sini. Jadi dia nggak lewat sini, nggak lewat frame, tapi lewat headset, ngikutin road bike mungkin ya. Tapi oke, kalau secara tampilan frame jadi halus, bersih gitu, kayak nggak ada tempat buat jalur kabel. Kendalanya adalah ini susahnya buat masukin kabel gitu. Kayak kemarin saya masang dropper seat post itu, wah susah bukan main sih, parah. Jadi kita harus ngebuka semua bearingnya, terus kabelnya dimasukin, terus kabelnya tuh kayak mesti diurut gitu supaya gitulah, supaya si tepat gitu posisinya. Itu susahnya bukan main. Ditambah lagi ini tuh jadi nekuk, bukan main nekuknya nih kabel nih. Kemarin saya udah habis satu kabel karena ternyata di bagian sini kena nih, di bagian shifternya nih. Jadi kayak keluar terus kayak agak patah gitu. Terlalu nekuk. Nggak tahu deh apa karena saya salah masangnya. Tapi kan ini udah terpasang dari awal saya beli kan. Masa salah pasang dari pabrik? Pokoknya ini menurut saya kurang sih. Ini jadi nggak bisa main ya. Bener-bener nggak bisa main. Bener-bener kekunci gitu. Ini kekurangan yang menurut saya perlu banget diperhatiin sama teman-teman. Kalau teman-teman nggak mau ribet, ini pertimbangin dulu deh pakai ini. Oke, itu kelebihan dan kekurangan dari sepeda yang saya punya ini. Itu dari segi komponen aja yang tersemat di sepeda ini dari saya beli. Jadi beberapa yang udah saya ganti menyesuaikan sama gaya berkendara saya. Sejauh ini oke-oke aja. Cuman kalau urusan performa saya belum bisa ngasih kesimpulan atau pendapat. Jadi karena ini baru dipakai beberapa kali aja, belum terlalu lama. Tapi nanti mungkin kalau tertarik gimana performanya untuk pedaling, bahkan mungkin dibawa turun gunung atau bahkan loncat-loncatan, mungkin nanti saya bikin juga ya, biar kalau teman-teman tertarik beli sepeda ini tuh bisa dapat insight yang teman-teman cari lah. Oke, dari saya segitu dulu. Semoga videonya bisa memberikan info-info yang menarik atau setidaknya menghibur. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. See ya.